warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Renita Amelia Riyadi, mahasiswi jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis artikel yang berjudul Pengambilan Keputusan Inovasi karya Muhammad Zain Damanik dan Deo Novita dari Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam. Pertama, dari segi latar belakang, artikel ini menjelaskan bahwa inovasi merupakan kebutuhan utama suatu organisasi di era perubahan yang sangat cepat dan kompetitif. Organisasi dituntut untuk terus beradaptasi agar tetap relevan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Namun, keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh ide atau teknologi yang digunakan, melainkan sangat bergantung pada proses pengambilan keputusan. Nah, proses ini menjadi krusial karena menentukan apakah suatu inovasi ini layak diadopsi atau tidak. Selain itu, pengambilan keputusan inovasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sosial, budaya organisasi, dan juga kesiapan individu. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi merupakan proses yang kompleks dan multidimensial. Konsep ini juga sejalan dengan teori difusi inovasi dari Rogers yang menjelaskan bahwa inovasi melalui beberapa tahapan sebelum akhirnya bisa diimplementasikan. Selanjutnya, dari segi metode penelitian, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Nah, pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses pengambilan keputusan inovasi dalam konteks nyata organisasi. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Metode ini dinilai tepat karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif meskipun memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi. Kemudian pada hasil penelitian ditemukan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, analisis kebutuhan, diskusi partisipatif, dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Menariknya, meskipun terdapat diskusi yang melibatkan anggota organisasi, keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan. Hal ini menunjukkan adanya kombinasi antara pendekatan partisipatif dan otoritatif. Selain itu, keputusan inovasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor resiko dan juga kesiapan sumber daya. Inovasi yang dianggap beresiko tinggi atau tidak didukung oleh sumber daya yang memadai cenderung akan ditunda atau ditolak. Sebaliknya, inovasi yang memiliki dukungan kuat lebih mudah untuk diimplementasikan. Pada bagian pembahasan, artikel ini menjelaskan bahwa terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan inovasi, yaitu kepemimpinan, budaya organisasi, ketersediaan sumber daya, tekanan eksternal, serta evaluasi berbasis data. Kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan inovasi dalam suatu organisasi. Selain itu, artikel ini juga membahas dampak dari keputusan inovasi. Dampak positifnya antara lain peningkatan efisiensi kerja dan kepuasan pengguna. Namun, terdapat juga dampak negatif seperti resistensi dari staf dan kurangnya kesiapan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi memerlukan manajemen perubahan yang baik agar dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan kesimpulan artikel, pengambilan keputusan inovasi merupakan proses yang kompleks dan strategis. Keberhasilan inovasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan inovasi yang dirancang secara partisipatif serta berbasis data memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Dari segi kelebihan, artikel ini mampu menjelaskan proses pengambilan keputusan inovasi secara sistematis dan relevan dengan kondisi saat ini. Namun, terdapat juga kekurangan, seperti kurangnya penjelasan mengenai jumlah informan dan tidak adanya data kuantitatif untuk memperkuat penelitian. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam bahwa inovasi tidak hanya tentang ide baru, tetapi juga tentang bagaimana keputusan tersebut dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif ke dalam organisasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Renita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.